wah tatoan Miraza, pusing dari kampung ini pusing. Tatonya ada berapa? Gua ada berapa ya? Ini 1, 2, 3, sini 4 sih. 4 paling gede di sini. Ada satu lagi sini, cuman gua hapus. Kenapa memilih buat ditato gitu? Apakah karena udahlah gue pengen fokus sebagai musisi, sebagai seniman? Enggak sih. Ya itu gua bilang dari zaman SMA tuh gua pengen di badan gua tuh pengen ada gambarnya gitu kayak biar bergambar aja gitu. Kalau gua dulu kan yang ketahuan tuh yang di sini. Jadi gua tidur terus nyokap gua masuk. Ini apa katanya gitu kan gua lagi tidur. Ah, temporary. Oh ya udah gitu. Terus satu waktu gua kumpul keluarga, tato gua kelihatan. Akhirnya sepupu gua yang semua tuh pada tato semua tuh. Ya lumayan, akhirnya gua dibenci oleh saudara-saudara gua gitu. Nah, sekarang sebenarnya nggak stigmanya nggak seburuk dulu sih. Maksudnya lebih santai kan. Maksudnya lu tato ya udah gitu. Tapi lu pernah ngalamin nggak kayak misalnya lu punya cewek nih, kayak dipandang sebelah mata gitu sama bokap nyokapnya gitu kan? Anjir ini anak gua pacaran sama yang tatoan nih, udah anak band tatoan lagi. Itu ada. Itulah alasan gua menghapus yang di sini. Menghapus yang di sini karena gua pernah ketemu yang bokapnya nggak suka karena kelihatan banget kan di sini. Akhirnya gua hapus. Dan di sini gua punya tato Hopimpa Layub Gabret. Lu tuh orangnya tuh yang kayak filosofis banget gitu dari setiap tato-tato lu tuh ya. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Biarkan nervous, tepuk tangan dulu kan. Jadi hari ini tuh Hufflepuff Inc kolaborasi sama Bitter Love bikin event Tato Flash Party. Jadi di sini tuh kita bakal bikin live spot tatoing di sana sebelah sana. Dan nggak cuma itu, kita juga ada promo bundling sama Bitter Love, Old Man Sour bundling, dua tato maksimal 7x7 dapat 1 pitcher Old Man Sour. Dan buat teman-teman juga di sini banyak promo-promo menarik yang bisa kalian tanyain langsung aja di bar. Jadi buat teman-teman yang masih bingung gitu kan, ini hari ini ada apa sih? Jadi kita tuh hari ini bakal ada talk show bareng sama Bonix for Revenge ya. Buat yang belum tahu, jadi band-band mungkin buat teman-teman yang lahir tahun 90-an, 2000-an gitu kan, yang sering main ke acara-acara emo, mereka ini termasuk band emo yang legend lah. Gak usah lama-lama kali ya. Bapak Bonix, silahkan Bapak Bonix. Saya malu ngomong sendiri. Jadi tepuk tangan kayak mana? Tepuk tangan dulu dong buat Bonix. Saya mau penonton bayaran. Dan penonton bayaran saya. Dari Cimot. Wow. Sugigi. Jadi gini Pak, ada peribahasa yang mengatakan kalau tak kenal maka tak binal Pak. Jadi kenalan dulu dong. Halo, gua Bonix for Revenge. Kalau kayaknya sih nggak tahu ya. For Revenge itu band emo kali ya. Band emo yang berdiri sejak dia berdiri. Kapan tuh berdirinya? Berdirinya sejak dimulai, sejak kami berkumpul akhirnya berdiri lah. Apanya yang berdiri? Bandnya dong. Oh iya. Gue juga belum kenalan loh. Pokoknya gue Dan Ramadan dari Hufflepuff Inc. Jadi hari ini tuh kita Pak bakal ngobrol-ngobrol tentang. Kamu nama kamu siapa? Dan. Oh iya, Dan. Enggak, tapi sebelum Nomaden. Iya. Nomaden. Pindah-pindah rumah Pak. Iya, kebetulan saya kontraktor Pak. Oh kontraktor. Iya. Jadi kita pengen kenalan dulu nih sama Bonix gitu kan. Buat kegiatan sama kesibukannya sehari-hari sekarang ngapain sih? Sehari-hari Selain band-bandan? Selain band-bandan, gue mencari nafkah sih. Sehari-hari mencari nafkah di Jakarta gitu. Baru-baru hari ini aja baru Bandung. Berarti sibuk banget loh ya udah. Enggak sih. Mencari nafkahnya kalau boleh tahu Pak di bidang apa Pak? Broadcast. Di
di salah satu televisi yang terkenal itu ya. Di Net TV, udah sebut aja Net TV. Kalau lu tahu ini talk show Sule, nah gue produsernya. Mantap. Lu sombong ya? Sombong, karena udah gak ada programnya. Jadi Pak, kita pengen tahu Pak masa kecil seorang Bonix tuh kayak apa tuh pola pendidikannya dari orang tua. Langsung, kamu tuh basa-basi dulu. Enggak ada. Kita ini tuh the point langsung Pak. Di sini tidak ada basa-basi. Kenapa? Jadi perjalanan. Boleh ngerokok kan? Boleh dong. Perjalanan karir lagi. Jadi pola pendidikan orang tua kayak apa gitu di rumah? Apakah termasuk yang konservatif? Apa yang gimana? Jadi kan kita uliknya dari masa kecil dulu. Enggak sih, gue tuh lahir lahir di Banten, di Pandeglang ya. Jadi backgroundnya memang agamis. Enggak tuang sihir, lebih ke agamis. Karena kan kota santri ya. Di Pandeglang tuh mall aja nggak ada. Kayak mall aja nggak serius. Mall aja nggak ada gitu, bioskop aja nggak ada gitu. Jadi gue lahir dari tempat yang cukup agamis sih, cukup agamis. Dan gue anak bungsu. Jadi gue sangat manja sebenarnya. Ya soalnya jujur aja kayak ini tuh momen awkward gitu, anjrit. Dulu gue zaman SMA gitu kan ngeliatin kalian manggung gitu. Dulu SMA mana? Ya. SMA 23. Oh 23. 23 tuh Antapani. Antafunky Pak. Jadi zaman dulu kalau nggak salah tuh Gasibu tuh masih boleh buat dipakai event musik gitu aja. Gak tau Bangkok atau Kickfest. Gue pertama kali nonton si For Event. Oh Kickfest, berarti Kickfest ya? Kickfest. Zaman 2011-12 kayaknya. Zaman lu masih kurus lah nggak sih? Orang Indonesia tuh makin gemuk. TV makin kecil. Jadi balik lagi ya. Berarti di keluarga lu tuh termasuk yang emang di lingkungan yang agamis. Apakah orang tua lu tipikal yang konservatif gitu kayak wah harus gini. Enggak sih, untungnya bokap nyokap gua enggak yang banyak larang, cuman protektif aja gitu. Makanya ketika gua pindah sekolah ke Bandung itu tuh masa-masa gua bebas gitu, kayak wah I'm free gitu kan. Karena jauh dari orang tua gitu. Di situ baru mengenal namanya kenakalan remaja di situ. Kenakalan remaja ya. Nah, sekarang ulik nih. Berarti waktu SD-nya lu di Pandeglang atau di? Iya, di Pandeglang. Di Pandeglang. Baru pindah ke Bandung tuh pas SMP gua pindah ke Bandung. Nah, pas lu SD itu lu termasuk orang yang maksudnya yang bandel kah atau yang tukang duduk di depan gitu kan, yang nggak pernah nyontek, nggak pernah ngasih contekan gitu. Kutu buku. Justru nggak bandel. Gua waktu di SD itu lebih ke yang lurus aja gitu. Lurus aja. Iya, yang nggak pernah macem-macem, kayak pulang sekolah ya pulang gitu, nggak pernah yang aneh-aneh gitu. Gua tuh malah di SD tuh bisa yang 10 besar tuh harus gitu. Ranking 10 besar tuh. Berarti lu termasuk yang pinter lah ya di sekolah. Gak pinter sih, cuman gua kenal orang dalam aja. Itu kan SD tuh. Pas SMP lu pindah ke Bandung, lu SMP di mana? SMP 13 itu di Buah Batu. Buah Batu. Lu termasuk yang berprestasi juga kah? Kayak zaman lu SD apa? Gue bilang ketika gue SMP, gue merasakan kebebasannya di situ. Jadi mulai tuh bandel-bandel gitu mulai. Tapi tetap sih karena gue di SD tuh orangnya nerd ya. Di SMP pun masih nerd. Jadi yang tim dibully kah atau? Enggak, kalau dibully. Gue ada di kan biasanya ada anak basket, ada anak gangster, ya kan? Ada anak basket lagi. Nah, gue di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Oke. Biasanya kalau yang di tengah-tengah gitu anak-anak yang banyol sih, yang komedi ya. Lu termasuk yang banyol nggak? Iya, anak STC. Anjir. Ya nggak apa-apa dong. Bener Pak, bener. Ya. Sebenarnya apa? Antepan. Tapi waktu zaman SMP lu udah mulai kayak kenal rokok atau kenal yang aneh-aneh gitu? Enggak? Apa belum? Udah. Rokok tuh pertama di SMP. Anjir lu bandel ya? Enggak, kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP gue baru mengenal rokok tuh di kelas 3 SMP, udah nyobain segala macam gitu. Pernah mau rokok di warung? Enggak, kalau itu enggak. Cuman kayak gantian ngerokok satu gitu ya, bagi dong gitu kan. Anjir, tangmen istilah itu ya. Anjir zaman SMP SMA kali ya gitu ya.
Terus tadi SMP, sekarang SMA lu gimana waktu zaman-zaman SMA? Lu SMA di mana? Apakah SMA gue di SMA 8. SMA 8? 8. Anjir. Nah, anjir. Enggak apa-apa. Angkatan berapa sih lu? Ah, Angkatan berapa? aduh. Enggak apa-apa, Pak. Lulusnya 2008 berarti. 2008. Anjir, lu tua ya? Iya. Puas kau. Iya ya, SMA di SMA sih. Di SMA tuh yang tadinya gua di SMP tidak tahu mau kemana gitu ya. Terus di SMA itulah gua mengenal namanya band-bandan gitu, itu baru di SMA sih. Di SMA Band-bandan, mengenal seni yang lebih jauh gitu ya di SMA. Kalau tato sendiri lu kenalnya pas di SMA kah apa pas kuliah? Tato justru gua sebenarnya pengennya dari SMA. Cuman kan waktu itu ya apa namanya, takut kelihatan guru lah apa gitu. Gue baru berani setelah lulus SMA. Oke, tahan dulu cerita tentang tatonya. Kita mau ngingetin sekali lagi buat teman-teman yang mungkin mejanya masih kosong, bisa order langsung di bar karena kita di Bitter Love ini banyak banget promo. Jadi tanya aja langsung ke bartendernya. Dan buat teman-teman juga yang pengen ditato, kita hari ini ada bundling 450.000. Dapat 2 tato 7x7 sama bundlingnya itu sama Old Man Sour koktailnya si Bitter Love. Jadi kita lanjut ya Pak ya. Siapa? Nah itu kan SMA tuh. Kuliah lu di Bandung apa di Jakarta? Kuliah di Jatinangor. Kuliah di Unpad. Vkom. Terus Kamu suka ke Red Doors yang itu ya? Red Doors yang mana? Itu sebelah sini. Ini ada Red Doors. Enggak, ada Oyo di situ. Murah 90.000. Astagfirullahaladzim, jangan muncing-muncing Pak. Yes ya. Itu lu berarti mulai band-bandan tuh pas kuliah? Band-bandan tuh dari SMA sebenarnya. Dari SMA? SMA, cuman masuk ke For Events pas kuliah. Nah ceritain tuh perjalanan kalian pas di For Events tuh. Dulu tuh gue kan punya band SMA gitu. And then dulu zamannya MySpace. Kakak gue juga main band dulu. And then waktu itu ada namanya Jolly Jumper. Legend. Jolly Jumper, Coki tau Coki. Jadi Coki Jolly Jumper waktu itu ngubungin kakak gua, ini ke gua. Maksudnya ini ada band nyari vokalis katanya gitu. Oh ya, ayo deh, gua tanya bandnya apa, For Revenge. Akhirnya ditemuin lah sama Coki ini, gua nemu sama basisnya. Dulu si Abi, tadi ada orangnya cuma udah pulang. Diketemuin sama si Abi, terus ngobrol-ngobrol, ya udah, maksudnya gua suka emo, bandnya juga emo, akhirnya ya kenapa kacang gitu, why not gitu. Terus kenapa Makasih udah dibenerin ya. terus kenapa sih For You Fans sendiri milih genre emo gitu yang kesannya dulu tuh kan kayak emo tuh kayak musik sedih yang dibikin keras gitu. Kenapa ya? Karena gua masuk pun mereka udah emo sih. Karena waktu itu pengaruh band-band emo 2000-an tuh sangat kenceng ya, lumayan lah ya, kayak Story of the Year, Seosin, Funeral for a Friend tuh lagi lumayan rame-ramenya gitu kan. Dan kayaknya sih personilnya tuh waktu itu memang patah hati semua, kayak lemah gitu urusan cinta tuh. Kayak lemah urusan cinta, terus that's why namanya For Revenge. Jadi mereka patah hati dan gimana membalaskan patah hatinya itu lewat lagu-lagu. Anjir keren sih. Enggak keren biasa. Terus yang gue pertanyain sampai sekarang, kenapa ciri khas emo zaman dulu tuh yang kayak poni-poninya tuh yang polem-polem gitu kan? Itu lu tahu nggak sih sejarah awalnya tuh kenapa kayak gitu? Fashion aja ya kayaknya. Fashion aja ya? Ya emo kan ada nyerempet ke nerd-nerd gitu kali ya. Gitu kan. Jadi kan malu jadi tutup. Iya dong. Kayak mata tutup satu gitu kayak malu. Atau memang malas cukur aja sih. Tapi gue juga ngalamin juga sih. Ngalamin ya? Kayak zaman rambut yang anjir kalau dicukur tuh kan pada dikumahakeun, skrimokeun Oh, Mas skrimokeun gitu. Skrimokeun ya. Yang poni-poni selepet gitu. Yoi. Dulu mah kan sampai ada bela-belain dicatok gitu kan. Iya. Udah gitu
kita bahas sedikit soal lagu-lagunya si For Revenge kali ya. Gue tuh sebenarnya kalau gue pribadi seneng banget sama si yang permainan menunggu ya. Itu meanings dari si permainan menunggu tuh apa sih? Kayak itu tuh lagu itu tuh bisa dibilang multi tafsir ya, maksudnya kayak lo menyemangati diri sendiri bisa, lo ekspresiin apa ya? Nah coba kalau dari lu yang ngedengerin, menurut lu tentang apa? Kayak permainan menunggu tuh lebih kayak nge-encourage orang ketika ya show must go on gitu. Ya nggak sih? Atau enggak? Enggak sih, karena gue tidak pernah. Berarti gue salah ya? Nggak apa-apa, maksudnya kan gue lebih suka orang untuk menafsirkan lagu gue gitu ketimbang gue harus menceritakan lagunya tentang ini gitu kan. Karena setiap orang yang mendengarkan lagu pasti punya pengalaman sendiri gitu. Buat dia oh ini relate sama gue karena begini kan beda dengan orang A dan orang B akan beda gitu si pengalaman mereka ketika mendengarkan sebuah lagu gitu. Gitu. Kalau buat gue ya simpel aja, memang permainan menunggu ketika lu dipermainkan oleh waktu aja gitu. Anjir, dalam ya? Enggak sih. Begitu pokoknya lagu-lagu lo dulu tuh yang ikonik tuh apa aja? Termentahkan ya. Fiksi. Kalau dulu zamannya gua 2010-an tuh ya zaman kurus ya? Zaman masih kurus. Itu termentahkan kayak ya itu lagu yang gua nggak perlu nyanyi gitu kan. Kayak Kojo tinggal lempar gitu, lupa lirik tinggal lempar, nah itu termentahkan. Terus kalau buat lagu-lagu yang sekarang nih kayak si Serana, Derana, udah gitu si Jentaka, Perayaan Patah Hati, kayaknya makin sini makin suram gitu. Anjir, kayak makin sedih amat ini. Ini kenapa konsep-konsep lagu yang sekarang makin anjir, makin dalam gitu. Apa ya? Karena sebenarnya kan gini, benang merahnya For Revenge dari dulu adalah patah hati gitu. Ketika gue balik lagi ke For Revenge tahun 2020, gue bikin karya lagi, ya harus patah hati. Kenapa sangat jadi kelam gitu? Karena emang ketika menulis itu kan suasananya sangat kelam sekali ya. 2020 tuh lu ngalamin lah tahun yang sangat berat gitu. Iya. Tahun yang sangat berat gitu. Mau buat siapapun ya. Buat siapapun tuh tahun yang menurut gua sangat berat. Jadi ya kenapa terasa lebih kelam karena itu. Dan itu yang perayaan patah hati sih menurut gua yang kayak anjrit, ini dalam banget sih sama si Wira kan ya. Iya, sama Wira Nagara. Itu gila sih. Begitu kayak inspirasi lo nulis lagu tuh biasanya dari apa? Dari pengalaman kah atau dari pengalaman orang lain? Lebih ke gue nggak bisa menulis lagu dari pengalaman orang lain. Jadi gue menulis berdasarkan pengalaman apa yang gue alamin aja. Berarti hidup lu sedih ya? Jangan bilang gitu. Takutnya jadi doa, takutnya benar sedih. Ya sedih sih. Di Jentaka lo featuring sama si Ical Kilms ya, 510. Iya, sama Ical Kilms. Kenapa lo milih si Ical buat ngisi di Jentaka? Kenapa Ical? Karena dia sangat punya talenta aja di genre-nya ya. Tapi emang keren sih, jujur gue ngefans banget sama si Ical, serius. Iya. Waktu kayak pas pertama kali meeting sama dia kan, anjir, si Ical ini mimpi nggak ya? Serius. Gue justru baru tahu si Ical tuh pas di Kilms itu sih, waktu zaman Slap It Out itu gue belum terlalu ngikutin. Pas di Kilms, begitu pas lihat di For Revenge dia bawain Jentaka sama lo, anjir emang gila sih ini anak keren tuh. Dan kenapa memilih dia? Karena sebelum gue balik ke For Revenge di tahun 2020, salah satu jadi banyak faktor yang bikin gue balik lagi kan ke For Revenge. Salah satu faktornya adalah gue mendengarkan lagunya Kilms. Gue dengerin lagunya Kilms yang 6. Yang 6 gue anjir gila nih band gitu. Maksudnya dari Killing Me Inside yang dulu gitu ya, terus menjadi Kilms, secara produksinya bagus gitu ya, terus vokalnya juga bagus. Itu yang akhirnya gue kayak gue harus main band lagi nih, gue bisa bikin lebih dari ini. Nah itu pertanyaan yang dari tadi gue lupain. Kenapa lo dulu cabut dari For Revenge? Itu tahun 2000 berapa ya? 2015. Itu waktu itu gue lulus kuliah.
and then gue harus kerja. Gue keterima kerja di ya televisi masa kini. Masa gini? Iya, masa kini ya. Keterima di sana, and then kan jarak antara Bandung dan Jakarta gitu kan. Sejujurnya gue tidak bisa membagi waktu itu. Akhirnya waktu itu kita memutuskan untuk hiatus sebenarnya. Jadi break dulu. Gue bilang gue butuh waktu untuk fokus di sini dulu gitu. Dan kayaknya kita harus berhenti dulu. Cuman waktu itu beres setahun, For Revenge-nya gatel ya, pengen berkarya lagi. Ya udah, gue bilang daripada gue menghambat, ya gue mending cabut. Dan selama lu cabut dari For Revenge itu, si For Revenge punya vokalis lain kayak ngegantiin posisi lu waktu itu? Ada. Yang mana? Ada dulu pertama namanya Ozo ya, kalau nggak salah Ozo. Terus diganti lagi sama Simon. Simon baru ke gua lagi. Berarti lu licik ya? Kenapa? Ya lu udah cabut terus balik lagi ke For Revenge. Pas lu masuk For Revenge itu masih ada vokalisnya atau enggak? Udah nggak ada dong. Udah nggak ada. Maksudnya udah nggak ada lah. Soalnya di podcast lain gua ngedenger ceritanya. Udah nggak ada, tapi sebelum dia cabut gua ngobrol dulu. Iya. Yang punya peran besar pokoknya Bapak Cimot lah ya. Bapak Cimot. Megang saham. Nah, kan ini kan acara tato nih. Gak mungkin dong kalau nggak ngomongin tato. Oh iya dong. Masa kita ngomongin ya? Ngomongin bokep gitu kan nggak mungkin. Oke. Lo sendiri tatonya ada berapa? Gua ada berapa ya? Ini 1, 2, 3, sini 4 sih. 4 paling gede di sini. Ada satu lagi sini, cuman gua hapus. Iya, gue ingat tuh dulu ada tato. Cuman gua hapus. Dan kenapa lu ditato gitu? Kenapa memilih buat ditato gitu? Apakah karena udahlah gue pengen fokus sebagai musisi, sebagai seniman? Enggak sih. Ya itu gue bilang dari zaman SMA tuh gue pengen di badan gue tuh pengen ada gambarnya gitu, kayak biar bergambar aja gitu. Terus akhirnya ditato pun nekat aja gitu. Nyokap gua nggak tahu gitu kan. Dan lu tahu tato pertama gua adalah di tempat paling kelihatan di sini, di tangan. Sama. Yang paling kelihatan. Sama sih. Karena gua pengen kelihatan. Kayak percuma gua ditato di dalam itu, gua pengen kelihatan gitu. Terus kayak ketika keluarga lu tahu lu tatoan, reaksi yang lu dapetin dari keluarga gimana? Pertama mengelus dada. Oke. Ya nyokap mengelus dada. And then ya udah kayak ngomongin baik-baik ngapain gitu kan, udah gitu udah lewat. Ya udah, wah nggak apa-apa nih, gua tambah di leher, gitu kan. Nyokap gua lihat lagi, nah baru nangis. baru lagi. Tapi emang kayaknya hampir semua orang ngalamin sih ya. Kayak gue juga dulu zaman pertama kali ditato kan, gue emang minta izin dulu sebelumnya sebenarnya tuh. Iya, gue juga sempat minta izin sih, cuman kayak nggak diizinin. Iya, ya bilangnya gini gak usah, udah kaset, gitu. Oh iya, oke. Sampai orang dilarang ya makin sampai akhirnya ada metode yang dinamakan minta maaf. Oh iya, ya lebih baik minta izin kan. Lebih baik minta maaf. Lebih baik minta izin. Ya. Kalau izin nggak turun, minta maaf kan namanya orang tua pasti maafin. Oh iya dong. Iya dong. Dan apakah lu waktu ditato digambar nggak sama orang tuh? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Cuman waktu pertama kali gue ditato kan gue minta izin, nggak diizinin. Hah? Akhirnya gue nekat tuh bikin di sini kan, di sini. Di tangan gini. Bikin. Akhirnya tuh gue ngomong lagi kan ke nyokap, mah, abang pengen ditato bla 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 bla. Jangan dulu, ceramahnya masih sama tuh kayak pas pertama gue minta izin. Iya. Akhirnya gue nunjukin kan, ini udah ditato. Komentar dia cuma apa? Aduh abang. Iya. Ya udah sih maksudnya kayak. Kalau gue dulu kan yang ketahuan tuh yang di sini. Jadi gue tidur, terus nyokap gue masuk. Ini apa katanya gitu kan, gue lagi tidur. Temporary. Oh ya udah. Gitu. Tapi kok lama? Berarti kayak si Ical tuh kasusnya tuh. Si Ical juga gitu. Udah gitu itu kan reaksi keluarga lo gitu kan. Udah gitu kayak misalnya kayak tetangga-tetangga lo, lingkungan lo, apakah jadi memandang sebelah mata atau jadi gimana, dan gimana cara lo menghadapi stigma buruk tentang tato gitu?
Gue sih alhamdulillah tidak mengalami itu ya. Maksudnya nggak yang mengalami sampai di wah tatoan Irazam, usir dia dari kampung ini. Nggak sampai mengalami itu sih. Cuman ya iya maksudnya di keluarga gue, karena keluarga gue nggak ada yang ditato tuh. Terus satu waktu gue kumpul keluarga, tato gue kelihatan. Akhirnya sepupu gue yang semua tuh pada tato semua tuh. Ya lumayan, akhirnya gue dibenci oleh saudara-saudara gue gitu. Karena gue anak-anaknya jadi ditato juga gitu. Jadi role model bad boy-nya lah ya. Iya. Ya sama gue juga gitu. Tapi ya sudah lah gitu kan. Nah makanya kayak kenapa sih Hufflepuff Inc tuh kayak nginvite orang ya let's say musisi influencer yang emang mereka settle di karirnya tuh, karena sebenarnya tujuan kita tuh pengen kayak mengencourage orang-orang, kayak banyak tuh zaman sekarang tuh kayak orang-orang mereka tuh yang ngerasa gue punya tato nih, gue gak akan bisa kerja, gue bakal kehambat nih berkarya. Makanya ini kita punya bukti kalau sebenarnya tato tuh nggak ngehalangin lo buat berkarya gitu. Dan justru sisi lain yang positif menurut gue dari tato tuh kayak lo tuh bisa nyampein message di setiap gambar-gambar lo gitu. Sebenarnya kalau sekarang sebenarnya nggak stigmanya nggak seburuk dulu sih. Maksudnya lebih santai kan. Maksudnya lo tato ya udah gitu, kayak udah apa? Ya itu kayak udah biasa aja, kayak nggak yang, dan bahkan di kantor-kantor pun kayaknya it's okay. Tapi kalau misalnya ke karir sih, gue tidak pernah mengalami gue melamar kerja terus tatoan terus ditolak, nggak pernah juga sih. Tidak pernah terjadi juga gitu. Tapi lu pernah ngalamin nggak kayak misalnya lu punya cewek nih, kayak dipandang sebelah mata gitu sama bokap nyokapnya gitu kan? Anjir ini anak gua pacaran sama yang tatoan nih, udah anak band tatoan lagi. Itu ada. Itulah alasan gua menghapus yang di sini. Menghapus yang di sini karena gua pernah ketemu yang bokapnya nggak suka karena kelihatan banget kan di sini. Akhirnya gua hapus. Dan akhirnya jadi sama yang itu. Tidak. Dan punya usut kalau seorang Bonix itu susah move on, apakah benar? Benar. Pantas aja lu anak emo. Benar itu. Benar. Sama Pak, dia juga Pak. Iya. Saya udah 6 tahun gak pacaran kebetulan Pak. Oh itu mah lu nggak laku kalau. Oh enak aja. Kalau 6 tahun berarti susah lupa ya. Susah lupa, ingat rasa. Ah iya makanya. Ingat rasa, ingat Oyo. Astagfirullah. Ingat Oyo, ingat Red Doors. Aduh. Ingat micet. Gak apa-apa gitu iklan gitu di situ. Nggak apa-apa, justru harusnya mereka merasa diuntungkan oleh kita. Walaupun viewers kita nggak banyak-banyak amat sih di YouTube. Ya akan banyak insya Allah. Amin. Iyalah bintang tamunya lo mah pasti banyak. Enggak, bukan gitu maksudnya, pasti kan naik. Oh iya, dikit-dikit ya. Begitu kayak meaning dari setiap tato lo apa? Apa namanya? Ini ya, nggak kelihatan sih. Ya nggak apa-apa lah, ceritain. Iya, yang di sini tuh lebih apa? Lebih apa namanya? Lebih nyatu sih di sini. Kalau yang di sini tuh ada, gue suka I sih. Jadi di sini banyak ada ketiga. Itu tuh kayak meaningnya adalah emosi gue gitu. Yang pertama ini sadness, yang paling bawah nih paling kelihatan sadness. Dan di sini calmness. Jadi sisi tenangnya gue. Dan yang gue tutupin adalah angernya gue. Sisi marahnya gue ada di sini. Baik, buat teman-teman nanti yang kepo tatonya si Boni kayak gimana, browsing aja lah di Google ya. Dijamin nggak ada. Lanjut. Itu. Dan di sini gue punya tato Hopimpa Layung Gambreng. Nah, kenapa tuh Hopimpa Layung Gambreng? Hopimpa Layung Gambreng itu dari Sanskerta. Artinya dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Gue suka aja sih dengan filosofinya Hopimpa Layung Gambreng. Iya. Gue baru tahu loh. Baru tahu kan? Lu masih kecil cuman gambreng gitu, itu tuh ada maknanya. Taunya kan kayak gitu tuh main apa ya? Ucing-ucingan ya kalau nggak salah ya. Jauh dari itu sebenarnya Hopimpa Layung Gambreng itu mengajarkan lu untuk berbesar hati, kepasrahan lu gitu. Ketika lu bermain gitu ya. Ketika lu kalah, lu masih ingat lu dari Tuhan kembali ke Tuhan. Jadi legowo gitu lah. Anjir dalam ya. Ada sisi fairness-nya di Hopimpa Layung Gambreng ini. Anjir, makanya di lagu gua Cetaka kan mari bermain. Tak peduli kepedihanmu, mari. Gitu bos.
Kayaknya gue apal semua lagu-lagu. Iya iya. Ada lagi di sini. Di sini tuh ada 632. 632. Surat 6 ayat 32. Surat apa tuh? Al-An'am. Si surat itu Intinya adalah sesungguhnya di kehidupan di dunia ini adalah senda gurau, dan yang kekal adalah kehidupan di akhirat. dan yang kekal adalah bercanda ya. Betul. Gak sih, gue memaknai ayat itu. Ini adalah ayat apa ya, favorit gue di Al-Quran. Gue memaknai ayat itu adalah Tuhan tuh menyuruh di dunia itu, lu disuruh senda gurau. Jadi ngapain lu pusing-pusing gitu, kayak lu punya masalah berat gitu, wah galau segala macem. Lu tuh disuruh bercanda aja lu pusing gitu loh. Anjir dalam juga sih ya, maksudnya kayak lu tuh orangnya tuh yang kayak filosofis banget gitu dari setiap tato-tato lu tuh ya. Ya harus sih gitu. Ya. gitu ya. Hah? Terus apa lagi selain Udah lagi baru itu 1, 2. Kalau yang di sini? Yang di sini? Di sini? Hah? Sini nggak ada. Kan mau ditato nanti sama kamu. Oh iya ya. Oke, sekarang kita masuk ke Q&A ya Pak ya. Oke. Kita bacain dulu Q&A yang di Hufflepuff kali ya. Oh ya, teman-teman di sini ada yang mau nanya sama Bonix. Ini enak loh koktailnya. Terima kasih ya Bitter Love. Ini Old Man Sour Pak. Apa namanya? Old Man Sour. Old Man Sour. Enak. Yang dia tuh base-nya tuh kalau nggak salah tuh kemarin mereka cerita base-nya tuh amer dikasih lemon juice gitu, dan itu maksudnya kayak udah seger banget sih, udah nggak ada lawan aja pokoknya. Nggak ada lawan. Bentar Pak, kita buka dulu. Kaca. Kaca. Wait. Nah, Ini tato apa sih? Youth. Oh youth. Nah, padahal mah wajah tua ya. Ya biar muda, jiwa muda. Nah. Kita masuk ke Q&A. Jadi kita bacain 3 Q&A di Hufflepuff sama 3 Q&A di Instagram lu ya. Anjing, ini ada yang enak di atas atau di bawah, nggak usah dijawab. Enak di atas tuh. Iyalah. Ya. Lelaki itu harus aktif. Iya maksudnya posisi kita mending di atas. Oh iya. Iya dong. Artinya kan harus aktif mencari nafkah, bekerja. Betul. Kan? Ini ada pertanyaan cukup bagus nih dari tova.mohd. Oke. Kapan lagu barunya keluar? Lagu For Revenge kan maksudnya? Ya iyalah, Oh, iya. lagi. Februari ini sih. Bisa di-spill nggak itu lagunya, judulnya apa atau lagunya ceritain tentang apa? Lagunya tuh kalau 2000 ya dari dari Serana Perayaan Patah Hati itu kan kayak perih banget gitu. Kayak kepedihan. Lagu yang ini tuh kayak healingnya sih, kayak jedanya gitu. Kayak jedanya dari kepedihan itu. Sih. Jadi nggak yang artinya emo tuh nggak melulu harus sedih ya. Tapi harus hancur. Harus hancur. Nah, ada pertanyaan lagi dari Rifan Hazani. Bang Bonix pertama kali perform musik tahun berapa? Pertama kali nyanyi gitu ya? SD gua nyanyi, ikut paduan suara itu. Pertama kali sama For Revenge deh. Oh, sama For Revenge 2009. 2009. Zaman studio show, tau gak? Lu iya. yang lu mau main tuh harus bayar. Dia kan kolektif gitu kan, lu mau main lu bayar. Zaman dulu tuh studio show tuh ada di Panghegar, ada di Elang, terus di Glory juga ada ya. Dulu banyak tuh Elang. Seru banget tuh zaman dulu. Seru. Itu tapi kayak dipikir-pikir tuh kayak, anjir gue harus main, gue yang bayar ya, gitu ya. Tapi ya memang harus dari situ. Berarti pertama kali perform sama For Revenge itu tahun 2009 ya? Terus ada lagi pertanyaan yang agak sensitif nih kayaknya. Oke. Ya. Dari hafiz.iza___ banyak. Iya. Pras sama Cikal udah nggak di For Revenge ya Bang Bonix? Masih. Masih? Masih. Masih? Masih. Oh iya,
Soalnya kayaknya banyak banget. Tapi nggak tahu lu tayanginnya kapan. Kalau lu tayanginnya sekarang, gue jawab masih. Kalau gue tanya minggu depan sih. Minggu depannya? Masih. Oke. Soalnya kayak banyak banget ya di Instagram yang nanya, Per sama Cika masih di For Revenge kah? Bla 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 bla. Masih. Dan baik-baik saja semua. Baik-baik. Oh iya tuh. Baik-baik aja. Oke, itu tadi udah 3 pertanyaan dari Instagramnya Hufflepuff. Boleh HP-nya saya bajak, Pak? Nah, tuh Abonix coba dong sulap. Gue disuruh sulap. Nggak akan gua baca DM-nya. Iya. Tenang, aman. Nah, ini ada nih yang kayaknya ini juga nih. Dari Rizky_Pawitra, Kang osok ayanu ngalelewean tara sih ka suara akang. Ngalelewean tuh apa sih? Ngejek ya? Ngejek ya. Kang osok ayanu ngalelewean tara sih ka suara akang. Sekarang sih enggak ya, dulu sih. Dulu tuh zaman-zamannya For Revenge muncul tuh ya lumayan, kayak banyak-banyak band senior yang ya banyak juga gitu yang kayak naon sih gitu. Tapi justru kayak dulu kayak misalnya gue liat lu perform tuh karakter vokal lu tuh mirip-mirip kayak si Skylit Drive. Iya, Skylit Drive. Ya, terus betul. Si Sleeping with Sirens kesininya tuh ya. Iya betul. Ya cuman ada aja gitu. Karena emang kakak gue juga bilang sih nggak semua orang suka suara tinggi. Gak semua orang suka suara tinggi. Dan nggak semua emo mesti yang kayak gitu ya. Iya. Oke, next. Nah, ini ada pertanyaan dari Willian_FR. Bang, kenapa keluar dari band Iron? Tapi gue senang lu balik lagi ke For Revenge. Jadi pertanyaan lu, kenapa lu keluar dari band Iron? Jadi dulu pas gue cabut dari For Revenge, gue sempat punya band lagi namanya Erin. Band di Jakarta tuh namanya Erin. Kenapa gue keluar dari Erin? Karena gue balik ke For Revenge. Karena sebenarnya mirip musiknya, secara musik ya mirip, si Erin dan For Revenge ini mirip gitu. Kalau gue jalanin dua-duanya nggak ada bedanya. Iya sih ya. Gitu. Dan soulnya lu tuh kayaknya udah di For Revenge banget sih ya. Iya. Ketika gue di Erin pun pasti nanyanya gitu, apa ya For Revenge banget gitu. Gitu. Apa yang lu rasa ketika pelukan sama Tita? Oh, enggak, jangan deh, jangan yang personal nggak kita bahas lah ya. Nah, ini aja nih. Dari Udiana Wiprasta. Kapan For Revenge konser ke Bali? Bali ya? Bali kayaknya Mei deh. Mei itu di Mei kita akan ada tour Jawa Tengah. And then disambung ke Jawa Timur, harusnya bisa nyampe ke Bali sih. Insya Allah ya Mei. Jadi next For Revenge tuh bakal ada main di mana lagi tuh? Lebih banyak di Jawa sih, di Jawa ada di Tegal, dan di Salatiga, di Solo, di Yogyakarta, di Surabaya belum sih. Ya itu banyaknya di Jawa sih, kita mulai di Jawa karena udah mulai agak aman lah ya. Yes, ketimbang di. Walaupun sekarang isu Omikron udah mulai banyak korban ya Pak ya. Iya. Semoga aja nggak ada. Ashanti itu Omikron nggak sih nggak ya? Ashanti itu nggak Omikron? Ya nggak tahu sih, gue nggak ngikutin amat. Iya. Cuman kayak ngeliat di Instagramnya dari Kobusier udah gitu kayak. Lu lebih ngikutin soal spirit doang kayaknya. Hah? Spirit doang? Gue nggak tahu ya. Oh sih, yang Ivan Gunawan anjrit. Ini jadi sesi gosip. Jadi bagaimana pendapat Anda tentang Dodi Sudrajat? Wah itu orang tai sih. Sorry. Kepada Bapak Dodi Sudrajat, mohon maaf kalau Anda menonton ini ya. Maaf. Bercanda. Maksudnya ada Dodi Sudrajat, ada bukan Bapak, ada orang lain. Oke, kalian mungkin sekarang udah di penghujung acara dari si Talking ini. Ada closing statement nggak dari seorang Bonix buat teman-teman nih yang masih takut buat berkarya gitu? Kenapa mesti takut?
Ya makanya Fungsinya ya gak ada hal yang mesti ditakutin dari dalam berkarya gitu. Dalam berkarya ya. Mau nantinya karya lu buat orang lain jelek, bagus dia apa ya namanya? Karena buat ketika buat gua tuh gak ada karya yang jelek gitu. Gak ada yang karya jelek ketika misalnya nih gua bikin lagu yang menurut orang jelek, menurut gua enggak gitu. Karena buat gua ya itu kepuasan gua ketika membuat karya gitu. Karena itu ekspresi dari diri kita juga ya. Dan yang penting mah satu, ikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Oke, segitu aja dulu kali ya. Kamu nggak stand up? Gak ada stand up komedi dulu? Enggak, saya takut. Oh, enggak. Yang udah juga saya dilempar sendal, Pak. Serius ini mah. Oke. Jadi buat teman-teman yang nanti nonton di YouTube nanya, kita hari ini ada di mana sih? Kita ada di Bitter Love Bandung, tepatnya di Jalan Cibogo atas nomor 5 ya, kalau nggak salah. Nanti kalian lihat aja di link deskripsi Instagramnya, kepoin aja langsung karena di sini serius, bukannya penjilat, bukannya pers, bukannya apa, emang minumannya enak-enak kok, serius. Jadi Ardhito Pramono, Anda tidak gagal bikin tempat, serius. Mas Ardhito enak. Apanya yang enak? Ini minumannya. Minumannya. Iya. Oke, I see. Mas Ardhito, saya juga mau dong dibikinin Story of Bonix. Kan Story of Kale saya bikin. Oh iya, saya juga mau dong dibikin story of Hufflepuff. Iya. Tentang tato gitu. Tentang tato ya. Dan segitu dulu aja kalian. Maaf kalau ada salah-salah kata. Maaf kalau openingnya dan closingnya biasa aja karena saya belum pro. Dadah. Thank you lah. Tepuk tangan dong buat Bonik. Thank you.